Dan ada orang sakti sinunggal, nggak ada orang sakti sendirian, nggak ada orang yang mampu mengerjakan semuanya sendiri. Kita perlu bantuan yang lain. Ibu saya itu buta huruf, ya ayah saya petani. Ya gimana bisa bayangkan sekolah itu saya kira-kira jaraknya 7 kilometer, ya dari Penlokan ke Kintamani jalan kaki. Ya nanti nggak pernah adanya namanya sarapan gitu, nggak pernah. Apa ketemu di jalan ada jamu kelutuk gitu yang masih mentah tuh kita makan. Mai. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Bujang. Waduh, kita tos dulu nih. Ya, sekarang, nih. Nah, saya ada sebenarnya ini, Mas Jar, tapi untuk bisa enaknya ngobrol nanti nggak kedengeran kalau Pak. Oh iya. Nah, itu jawaban Tribuners tuh ya. Jadi memang kita juga selalu ikut protokol COVID-19. Dan untuk kegiatan acara kita pada sore hari ini bersama Pak IKM, founder dari Toya De Fascia Hot Spring Water Park. Selamat siang. Wow. Salam sehat. Salam sehat. Wah, luar biasa. Ini ketemu beliau serasa ketemu sama atlet sebetulnya. Karena tegap gitu kan. Yeah. Terus low profile dan sumringah terus gitu loh Bapak. Harus itu. Aduh, ada kiat-kiatnya nih Pak IKM. Jadi begini, kita hidup nih harus dengan happy, melakukan apa saja dengan senang hati, gitu ya. Karena dan juga yang bisa menyenangkan diri kita adalah diri kita sendiri. Ya, kita harus selalu happy karena happy ini akan membawa badan kita selalu fit. Asik. Itu Tribuners. Apalagi sekarang kan lagi musim COVID ya, Pak ya. Kita harus tetap menjaga imun tubuh, kita juga menjaga kebersihan ya. Dan yang tentu kita juga harus menjaga mental. Ya, betul. Ya. Wah, Pak IKM, terima kasih sekali. Kami Tribun Bali dan Tribuners semua di rumah diajak nih. Ya. Bisa kepoin Toya De Fascia Hot Spring Water Park. Saya juga terima kasih beliau Ojan bersedia datang ke Toya De Fascia yang jauh dari Denpasar ke Kintamani. Ya. Wah, ini ke sini nih saya udah ke beberapa kali Pak. Pernah nginep Pak di sana bersama keluarga. Waduh, keluarga saya begitu sampai di sini Tribuners pengen balik lagi Pak. Baru sampai ke Bandung itu sudah langsung pengen ke. Memang sengaja saya buat lokasi yang selalu menarik dan orang ingin balik terus gitu. Jadi atraktif gitu kan. Iya. Tadi saya masuk Pak, lihat ke sini semua serba ungu, serba gajah. Kenapa ini Pak? Mungkin Tribuners juga penasaran gitu Pak. Apa ini filosofi dengan gajah dan ungu ini Pak? Jadi saya begitu setup perusahaan itu filosofinya adalah kita harus dengan spiritual. Jadi kita harus percaya bahwa tuntunan dari atas. Mulai dari nama perusahaannya, ya PT Nurani Ikrar Dharma Utama. Artinya cetusan hati nurani yang tulus untuk menuju yang baik. Nah, terus saya mempergunakan corporate colornya ungu. Kenapa ungu? Ungu adalah warna yang tertinggi. Kalau Bali di cakra namanya, warna spiritual. Ya, warna spiritual. Nah itu. Nah kemudian yuk bertanya gajah. Nah gajah ini adalah ikon Toya De Fascia. Banyak orang yang nggak tahu. Itu filosofinya dalam sekali. Ya. Kenapa? Kalau yuk lihat postur tubuhnya, gajah kupingnya gede. Itu artinya willing to listen. Artinya mau mendengarkan apa saja kritik, masukan, apa saja kita dengarkan. Ya. Kemudian matanya kecil. Itu artinya fokus. Mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh, nggak bisa kita melencang-melencang, harus fokus, gitu ya. Kemudian gajah mulutnya kecil, artinya ya banyak bekerjanya daripada ngomongnya,
gitu ya. Dan juga bisa juga arti filosofinya begini, mulutnya kecil nggak boleh greedy, nggak boleh harus kita semua perlu makan, kita sisain, jangan makan semuanya, sisain yang lain. Nah, belalainya itu biasanya ngisap air kan, disemburkan keluar tuh, ya, sehingga tanaman bisa tumbuh baik, subur, dia bisa makan, binatang lain bisa makan. Artinya create prosperity. Nah, badan gajah tuh gede. Kalau filosofi Bali, pepatah Bali mengatakan seberat-beratnya gajah, sekurus-kurusnya gajah, tetap besar. Jadi gitu. Apapun problemnya Asia tetap survive, tetap jaya gitu ya. Dan kemudian kita juga percaya bahwa perwujudan daripada gajah itu ide betara Ganapati, Ganesh. Nah itu kan dewa kemakmuran. Jadi artinya bahwa keberadaan Toyotipasya di sini ya harus mampu meng-create prosperity, kemakmuran di daerah ini. Nah itu tujuannya. Ya, itu kira-kira. Nah juga saya memakai namanya budaya perusahaan. Budaya perusahaan itu cinta kasih. Love each other, respect each other, arti saling menyayangi, ya gitu. Tapi kalau kita terjemahkan, cinta kasih itu C-nya customer focus, artinya kita memberikan pelayanan yang terbaik. Ya, I-nya integrity, kita membangun loyalitas kepada karyawan untuk kita bersama-sama. Ya, N-nya network, kita harus punya jaringan yang luas, nggak bisa hidup sendiri, harus kita dibantu oleh macam-macam, ya teman-teman, ya network. T-nya teamwork. Dan ana orang sakti sinunggal, nggak ada orang sakti sendirian, nggak ada orang yang mampu mengerjakan semuanya sendiri. Kita perlu bantuan yang lain, perlu pemikiran bersama-sama. E-nya, A-nya adalah accountable, artinya kita harus mempunyai tanggung jawab moral, semuanya harus mempunyai tanggung jawab moral untuk membangun perusahaan ini menjadi milik bersama, meng-create kemakmuran bersama. Itu. Kasihnya K, knowledge, ya artinya mengerjakan sesuatu nggak bisa salah-salahan, harus pakai nalar. Gitu. A-nya adaptif, artinya kita mampu mengabsorb, menyerap inspirasi-inspirasi yang ada di lingkungan kita. Itu, ya. S-nya spiritual, harus kita percaya bahwa di samping kehidupan kita ada kehidupan lain yang lebih kuasa, yang nggak kelihatan tapi mempengaruhi ini. Ya. I-nya inovatif, ya. Harus kita bisa menyajikan sesuatu hal yang baru yang buat orang datang tertarik. Oh, sekarang Toyotipasya berubah, wah ada saja yang baru, sehingga selalu ingin datang kembali. Ya, yang penting lagi, yang sangat penting, H, harmoni. Nah, H ini harmoni, harus ada keselarasan antara pemegang saham, pemegang saham dan karyawan, pengurus harus seirama. Yang nggak bisa orang di jalan kesini jalan sini, harus in harmoni. Gitu. Itu. Wah, luar biasa Tribuners. Dalam artinya itu ya. Tribuners juga pasti penasaran. Sebetulnya apa sih makna dari nama Toyotipasya? Gimana nih? Ya, itu juga ada artinya. Oh, Ya, you tahu kan Toya, air ya. Dipasya itu Tuhan. Nah, artinya air yang saya kelola di sini adalah anugerah Tuhan. Itu. Jadi Toyotipasya air anugerah Tuhan. Jadilah karena itu saya harus betul-betul rawat dengan baik, pelihara dengan baik gitu ya. Nah, itu maknanya Toyotipasya. Ya, jadi dari tadi saya ngomongkan itu saya betul-betul manajemen spiritual. Ya, gitu semuanya. Masalah Trihita Karana kita perhatikan, Trikaya Parisuda kita perhatikan di sini ya. Itu ya spirit Trihita Karana umpamanya. Ya, saya ini ada parahyangan. Ya, tempat kita sembahyang, berterima kasih, bersyukur pada Tuhan ya. Terus kita garden itu pelihara dengan baik, ada ikan, ada tanamannya kita rawat. Karena itu akan memberikan kesegaran. Nah, kita tempat-tempat ini untuk pertemuan anak manusia ini, itu juga kita dengan baik nih, coba kita lihat. Sangat atraktif. Jadi itu artinya penerapan aplikasinya ya Trihita Karana itu di dalam konsep manajemen spiritual yang saya lakukan di sini gitu. Dan juga Trikaya Parisuda umpamanya. Jadi kita harus mulai berpikir dari hal yang positif. Nah, positifnya apa? Wah, saya pasti berkembang nih. Nah, untuk bisa berkembang apa? Ya, pelaksanaan saya, ucapan saya lakukan ini. Kita betul-betul membuat sesuatu yang
memang untuk menunjang perkembangan ini. Jadi artinya jadi saya berpikir positif, pelaksana positif, berucap positif. Nah itulah PKI Persaudaraan. Nah ini selalu kita, oleh karena itu saya mengatakan bahwa manajemen yang saya terapkan di sini adalah manajemen spiritual. Wah, dalam banget ini. Dalam Tribuners. Nah, Coy de Fase ini sendiri Pak IKM kapan sih sebetulnya cikal bakal pertamanya ini? Sebenarnya ini sudah mulai sejak tahun sekitar 1997. Waktu itu masih perusahaan keluarga. Namanya CP Tirta Sanjiwani. Ya, Sanjiwani ya. Tirta Sanjiwani itu arti terhidupan. Ya, kemudian ada suatu krisis ya tahun 98 itu ya, 98 ya. 98 krisis. Nah, ini udah nggak bisa bayar bank. Nah, kemudian saya tatkala masih bekerja di Citra Marga waktu itu, saya ambil alih, saya bayar tuh seluruh utang bank itu. Nah, itu terjadi 2002 kira-kira. Nah, itu makanya saya rubah namanya menjadi PT Nurani Ikrar Dharma Utama. Nah, mulai 2002 lah itu. Ya, tapi perjalanannya ini bergelombang. Naik turun, wah nggak mulus ya, karena saya masih sambilan, masih di Citra Marga, kemudian saya di Pos Indonesia, gitu. Ini ya berjalan lah, begitu adanya gitu, tidak saya urusin. Nah, setelah saya pensiun dari Pos Indonesia, saya sempat bekerja di properti sebentar sebagai dirut di situ, kemudian baru saya ngurus ini. Kira-kira 5,5 tahun yang lalu lah, perkembangannya cepat sekali. Oh, ya, iya. Nah, ini saya dari kemarin tuh googling nih, ya, Pak IKM. Mau cari tahu Pak IKM ini dulu masa kecilnya seperti apa gitu. Dan Tribuners di rumah juga pengen tahu kan, beliau ini dulu apakah langsung terlahir sudah punya banyak harta atau banyak hal yang dimiliki gitu loh. Pak IKM bisa. Wah, kalau bicara mulai dari kecil itu merupakan sesuatu bagi saya kebahagiaan. Ya, kenapa demikian? Saya mulai dari orang yang sangat marginal. Jadi ibu saya itu buta huruf. Ya, ayah saya petani. Ya, gimana bisa bayangan sekolah itu saya kira-kira jaraknya 7 km. Ya, dari Penelokan ke Kintamani, jalan kaki. Ya. Nanti nggak pernah adanya namanya sarapan gitu, nggak pernah. Apa ketemu di jalan ada jamu klutuk gitu yang masih mentah tuh kita makan. Jadi udah di tempat begitu sekolah. Pulang sekolah apa yang kita lakukan? Kalau nggak cari air ya ke jurang itu untuk masak, cari kayu api gitu. Jadi tapi itu buat saya itu kebahagiaan yang benar-benar. Kita mulai dari marginal sampai mengalami suatu hal yang cukup tinggi. Ya posisi saya dah boleh kalian di pos memimpin seluruh Indonesia ini sangat tinggi lah ya gitu ya, dari orang marginal. Tapi itu suatu perjalanan. Dan saya juga dulu sekolah juga ya hanya ingin, sebenarnya cita-citanya tuh ya orang tua saya bilang udah sekolah sampai BA saja. Ya gitu. BA, bachelor gitu kan, BA gitu kan. Nah ya akhirnya saya sekolah lah. Jadi saya tuh sangat berutang budi sama orang tua saya. Gimana saya karena nggak ada saudara-saudaranya di kota, saya dititipkan di temannya. Saya di Bangli sekolah, di Singaraja juga dititipkan. Ya di SMA juga begitu. Ya dititipkan karena bapak saya itu dulu ikut berjuang lah, jadi banyak teman-temannya gitu. Ya gitu. Nah, ya itu ceritanya sekolah itu ya. Jadi herannya saya teman-teman saya jadi orang-orang yang pejabat, anaknya pejabat, orang-orang kaya yang mendorong saya untuk terusin sekolah, jangan sampai berhenti. Nah ini membuat saya semangat. Ya kalau saya ceritakan sekolah sampai saya tamat SMA, sekolah ke Jakarta. Nah, itu gimana tuh Pak berangkat ke Jakarta? Itu ke Jakarta itu karena diajak teman-teman sebenarnya. Akhirnya saya ke sekolah, sampai ke cita-cita saya dulu sebenarnya di mesin itu ITB, tapi gagal saya di situ. Ya, kemudian saya melamar di STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Dulu namanya Institut Ilmu Keuangan. Di situ saya diterima. Jadi mungkin sudah suratan ya. Jadi di situ dapat beasiswa saya. Iya. Ya, tamat beasiswa ya bekerja lah. Tapi waktu masa sekolah itu, sekolah saya bawa bekal.
Jadi tuan rumah saya ngebekelin saya. Kita punya sepatu satu berdua sama temen. Jadi gantian dia sore saya suruh Oh gitu. baju juga begitu. Nah itulah susahnya. Ya dulu masih Jakarta itu masih waktu saya sekolah, saya tinggal di pinggiran, masih pakai belajarnya pakai lampu templek ya, Lampu templek, yang ada keluar kalau malam itu hitam. keluar hitam. Ya, tapi kemudian dalam perjalanan saya dapat beasiswa ke sekolah ke Australia Oh, ke ya, Monash University. Monash University ya. Iya, iya. Ya saya sebenarnya cita-cita saya tuh nggak mau cari doktor gitu ya. Saya ingin tahu bahasa Inggris. Kenapa saya ingin tahu bahasa Inggris? Saya kerja di Departemen Keuangan. Ini teman-teman itu kok apa? Saya lihat orang bisa berhubungan dengan orang bule-bule gitu ya bahasa Inggris. Wah, masa saya nggak bisa? Akhirnya saya terus belajar khusus bahasa Inggris ya. Akhirnya ngelamar untuk dapat beasiswa, dapat saya gitu kan. Nah, sekolahlah saya di Monash ya. Kemudian orang-orang di sana memikirkan bahwa kayaknya untuk jadi PhD student itu sangat apa namanya luar biasa gitu kan. Jadi masa sih saya nggak bisa gitu kan. Akhirnya saya belajar kemudian. Jadi saya menjadi PhD student. Dapatlah saya doktor di situ gitu gitu ada ceritanya tuh. Weh, itu Tribuners. Lihat beliau yang anak dari desa ya, yang memang juga serba marginal ya, itu bisa mengarungi Bali sampai ke Jakarta, malah beruntung bisa dapat beasiswa ke Monash University. Tapi kuncinya kerja keras. Kerja keras itu saja. Saya itu dulu begitu sekolah saya hanya juga saya belajar. Jadi habis makan kadang-kadang belajar di pantai. Begitu juga waktu saya di sekolah di Jakarta, Institut Ilmu Keuangan itu saya nggak lepas dari buku. Kadang-kadang saya tidur di sekolah. Pulang saya belajar. Nah, gitu. Jadi itu kuncinya lah kerja keras dan kita harus ada sesuatu yang harus kita capai. Ada Gitu. goals. Ada goals, ya. Iya. Gitu. Wow, luar biasa Tribuners. Semakin sejuk ini sore ya. Dan Tribuners mungkin sudah lebih penasaran lagi. Selanjutnya nanti kita akan gali-gali lebih dalam lagi, kepoin Pak IKN tentang perjuangan beliau waktu berkarir sampai harus membangun bisnis menjadi founder Toya Devasa Spring Hot Water Park. Kenapa saya membangun Toya Devasa ini? Ya karena nggak lepas daripada sejarah hidup saya.